Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Listikirana dari kelas C, mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sintaks 4 siklus 2 mengenai isu kesehatan mental. Baik, langsung saja pada kritik apa saja yang ingin disampaikan penulis editorial kepada pembaca. Jadi di sini ada 3 kritik yang saya temukan pada teks editorial. Yang pertama adalah kriminalisasi terhadap kasus bunuh diri. Hal ini terdapat pada teks editorial paragraf 5. Kriminalisasi terhadap kasus bunuh diri menyebabkan stigma negatif masyarakat yang menjadi sebuah hambatan dan menghalangi dalam mencari bantuan profesional atau layanan kesehatan mental karena takut akan stigma. Hal ini didukung pada teks editorial paragraf 6. Ini menjadi ini menjadi sebuah kritik karena penulis merasa bahwa bunuh diri bukanlah sebuah kejahatan, melainkan berkaitan dengan kesehatan jiwa. Dan kriminalisasi semacam itu akan melestarikan rasa bersalah pada korban dan stigma negatif masyarakat terhadap mereka. Ini terkandung pada teks editorial paragraf 5 dan 6. Titik selanjutnya adalah tentang pemberitaan yang sensasional dan eksploitatif yang ada pada teks editorial paragraf 10. Pemberitaan yang sensasional dan eksploitatif memiliki potensi menular. Juga menjadi kritik penulis karena dikhawatirkan dapat menjadi efek negatif seperti perbuatan bunuh diri. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan kode etik pemberitaan bunuh diri oleh para jurnalis dan pemberita. Selain itu, penulis juga berharap media sebaiknya mengedepankan edukasi dan pencegahan, bukan sensasi dan eksploitasi, yang ada pada paragraf 10 dan 11 di teks editorial. Kritik yang ketiga adalah mengenai peran pemerintah, keluarga, dan masyarakat yang ada di teks editorial paragraf 11. Kritik penulis tentang peran pemerintah yang perlu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental dengan menyediakan layanan hotline yang bersedia setiap saat hingga fasilitas penting yang tampak sederhana tapi menjadi standar dalam pencegahan bunuh diri. Paragraf 11, teks editorial, untuk mengurangi angka kasus bunuh diri. Keluarga dan masyarakat juga mengambil peran penting dalam mencegah kasus bunuh diri dengan membekali diri dengan pengetahuan tentang kesehatan mental dan cara memberikan dukungan yang tepat. Di paragraf 11, teks editorial. Peran pemerintah, keluarga, hingga masyarakat akan membuat setiap individu merasa aman dan terlindungi dan dapat mengakses bantuan yang mereka butuhkan ketika mengalami masalah mental. Didukung oleh teks editorial paragraf 12. Baik, ke topik selanjutnya yaitu setuju atau tidakkah dengan editorial bahwa kriminalisasi kasus bunuh diri harus dihapus? Saya setuju bahwa kriminalisasi kasus bunuh diri harus dihapus karena gangguan kesehatan mental yang berujung kasus bunuh diri berkaitan dengan keadaan jiwa dan bukanlah sebuah kejahatan. Ini didukung oleh teks editorial paragraf 5. Kriminalisasi kasus bunuh diri juga akan menyulitkan korban untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan mental. Berdasarkan pengalaman di lingkungan kampus, terdapat beberapa faktor penyebab gangguan kesehatan mental, antara lain adalah karena pinjaman online dengan alasan untuk membayar UKT, masalah percintaan, hingga faktor lingkungan pertemanan yang toksik. Hal ini akan berpengaruh terhadap performa akademik, seperti tidak dapat berkonsentrasi pada perkuliahan. Seharusnya kasus bunuh diri menjadi perhatian baik di lingkungan sekitar dan pemerintah dengan memahami hingga mencari solusi untuk mengatasi permasalahan gangguan kesehatan mental ini, sehingga bunuh diri tidak akan lagi menjadi jalan keluar bagi korban untuk merasa tenang. Berdasarkan pengalaman di kampus, mahasiswa yang berjuang dengan masalah kesehatan mental seringkali mengalami tekanan yang luar biasa.
Jika bunuh diri tetap dikriminalisasi, hal ini dapat memperparah stigma terhadap kesehatan mental, sehingga hal tersebut menjadi hambatan dan menghalangi orang untuk mencari bantuan profesional. Ini terkandung pada teks editorial paragraf 6. Selanjutnya, pada teks editorial paragraf 9 menyatakan bahwa dekriminalisasi bunuh diri juga akan membuka kesempatan bagi mereka yang mengalami depresi untuk mengakses pengobatan dan terapi yang dibutuhkan. Pendekatan seperti ini, seperti konseling, dukungan psikologis, dan edukasi kesehatan mental akan jauh lebih efektif dan menangani masalah ini dibandingkan dengan memberikan hukuman atau tekanan terhadap korban. Baik, selanjutnya adalah tentang implikasi stigma terhadap kondisi mahasiswa yang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Stigma negatif masyarakat terhadap isu kesehatan mental justru akan memperburuk kondisi mental karena mahasiswa sudah berjuang untuk melakukan dan menyelesaikan studinya. Namun di sisi lain mereka juga harus menghadapi gangguan kesehatan mental yang mereka miliki. Implikasi ini terlihat dari pengalaman di lingkungan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, di mana mahasiswa yang tertekan oleh pinjaman online, masalah hubungan percintaan, dan pertemanan yang toksik mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam perkuliahan. Stigma ini juga menyebabkan mahasiswa lebih memilih melakukan ada tren yaitu self-diagnose atau diagnosa mandiri daripada mencari bantuan profesional. Ini didukung oleh teks editorial paragraf 6. Sehingga hal ini akan memberikan beban lebih kepada mahasiswa dan dapat menjadi efek negatif seperti korban tidak dapat menyelesaikan studinya seperti pada teks editorial paragraf 2. Hingga muncul pikiran untuk melakukan tindak bunuh diri karena dalam situasi penuh tekanan atau sedang dilanda kekecewaan yang mendalam, seseorang bisa saja punya pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Sama seperti di teks editorial paragraf 8. Sedangkan ada implikasi pada aspek kehidupan sosial emosional seperti pemberitaan sensasional, media memberikan penularan pemikiran bunuh diri kepada korban. Hal ini terkandung pada teks editorial paragraf 10. Berdasarkan hal tersebut dapat mengakibatkan angka kasus bunuh diri meningkat. Seperti pada teks editorial paragraf 3 dan 4, teks esai paragraf 4, dan teks berita paragraf 7. Kemudian dapat peran masing-masing pihak, khususnya dalam perawatan kesehatan mental mahasiswa di lingkungan kampus. Yang pertama ada peran dosen, keluarga, dan masyarakat. Peran dosen, keluarga, masyarakat ini dapat dilakukan dengan menghilangkan stigma negatif bahwa mencari bantuan untuk kesehatan jiwa itu sama dengan gila dan menghilangkan stigma kurang iman pada korban. Ini terkandung pada teks esai paragraf 7 dan 8. Selanjutnya, dengan mendukung individu yang memiliki masalah kesehatan mental dengan menciptakan komunikasi yang hangat, serta lebih peka terhadap tanda-tanda depresi atau masalah mental yang dialami oleh individu di sekitar kita. Ini didukung oleh teks editorial paragraf 9. Selanjutnya, pada teks esai paragraf 12, peran keluarga adalah dengan memberikan kepedulian, kasih sayang, dan support atau dukungan. Selain itu, keluarga harus memiliki edukasi terkait kesehatan mental. Kemudian, ada peran lembaga kampus yang tertera pada teks editorial paragraf 11. Peran lembaga kampus di sini dengan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental dengan menyediakan layanan hotline untuk mencegah kasus bunuh diri atau gangguan kesehatan mental yang lebih lanjut.
Selain itu juga perlu memberikan edukasi terhadap mahasiswa tentang pentingnya konsultasi kepada ahli atau psikolog. Selanjutnya adalah peran media. Peran media di sini adalah dengan menghindari romantisasi dan glorifikasi gangguan kesehatan mental dalam pemberitaan atau produksi konten. Kemudian juga perlu untuk menegakkan kode etik pemberitaan, khususnya dalam kasus bunuh diri agar tidak memicu penularan atau tren negatif. Hal ini tertera pada teks editorial paragraf 10. Dengan pemberitaan kasus-kasus ini, dengan mengedepankan edukasi dan pencegahan, bukan sensasi dan eksploitasi. Didukung oleh teks editorial paragraf 11. Selanjutnya adalah mengenai strategi efektif yang relevan untuk diterapkan di lingkungan kampus. Jadi, strategi pertama adalah dengan tidak memberikan stigma negatif, seperti pada teks editorial paragraf 6, teks esai paragraf 7 dan 8. Jadi, di sini saya akan mengedukasi teman-teman di kampus untuk memahami bahwa kesehatan mental bukanlah tren atau yang patut diglorifikasi. Dengan mengadakan diskusi atau kampanye literasi dengan memanfaatkan media sosial, saya dapat membantu mahasiswa lain untuk bersikap kritis terhadap konten yang meromantisasi gangguan mental dan menyadarkan pentingnya mencari bantuan profesional. Jadi tidak langsung melakukan self diagnose. Kemudian strategi yang kedua adalah dengan edukasi publik dan keluarga tentang kesehatan mental yang terkandung pada teks editorial paragraf 11 dan teks esai paragraf 11. Selain itu, sebagai keluarga, kita perlu memberikan dukungan emosional dengan menjadi tempat aman untuk mendengarkan tanpa menghakimi, serta memastikan mereka merasa diterima dan dihargai. Selain itu, kita juga perlu peka terhadap tanda-tanda depresi atau masalah mental, seperti teks editorial paragraf 9. Nah, edukasi publik dan keluarga tentang kesehatan mental tadi perlu dipeka. Tentu saya sebagai keluarga, jika saya memiliki keluarga yang memiliki gangguan kesehatan mental, saya akan mengedukasi dan membekali pengetahuan tentang kesehatan mental dan cara memberikan dukungan yang tepat kepada keluarga saya yang lainnya. Selanjutnya adalah strategi tentang mendukung penegakan kode etik pemberitaan yang tertera pada teks editorial paragraf 10. Di sini saya akan berkontribusi dengan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pemberitaan media yang etis atau edukatif. Selain itu, saya juga akan membantu menginisiasi advokasi agar media lokal atau nasional lebih bertanggung jawab dan menyajikan informasi terkait kesehatan mental, sehingga risiko glorifikasi atau pengaruh bunuh diri tersebut dapat diminimalkan. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai isu kesehatan mental di sintaks 4 siklus 2 ini. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.